Sophie! Ah! Ah! Halo para pecinta film, kembali lagi di channel Makna Film. Kali ini gue bakal ngebahas film science fiction yang keren banget. Film ini berjudul I Origins. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan mendapatkan rating sebesar 7,4 di situs IMDb. I Origins disutradarai oleh Mike Cahill. Film ini menceritakan bahwa reinkarnasi itu benar-benar ada dan dibuktikan oleh Dr. Ian Gray yang kembali bertemu dengan belahan jiwanya yang sudah meninggal pada tubuh seorang anak kecil. Bagaimanakah hal tersebut dapat terjadi? Mungkinkah reinkarnasi itu benar-benar ada? Langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Kisah dimulai saat Ian berusia 26 tahun dan menjadi mahasiswa S3 di kota New York. Saat itu, ia sedang merayakan pesta Halloween 8 tahun silam. Di pesta itu, ia bertemu dengan seorang gadis bertopeng yang sedang menatap bulan. Kemudian ia meminta izin untuk memfoto matanya. Sejak kecil, Ian memang suka mengambil gambar mata banyak orang menggunakan kamera. Sehabis difoto, perempuan itu mengajaknya ke kamar mandi. Dan mereka berdua bercinta. Lalu Ian bertanya kepada perempuan itu, "Kau tak akan menyesalinya di pagi hari kan?" Tapi tiba-tiba perempuan itu pergi meninggalkan Ian begitu saja, tanpa jejak. Mungkin karena dia marah, Dr. Ian sedang melakukan sebuah penelitian. Ia ingin mencari tahu evolusi mata. Seperti halnya teori Darwin, dia ingin mencari tahu asal-muasal bentuk mata. Ia mendapat seorang asisten baru bernama Karen. Ternyata, Karen adalah orang yang selama ini Ian cari untuk membantu penelitiannya. Sebab kecerdasan Karen membuat Ian kagum. Setelah pulang dari laboratorium, Ian berbincang dengan temannya dan bercerita tentang perempuan bertopeng misterius yang ia temui saat pesta Halloween. Ian sangat menyukai mata perempuan tersebut. Ian merasa bahwa perempuan itu sudah mengisi kekosongan dalam hidupnya. Tapi perempuan itu hilang begitu saja dan membuatnya merasakan kehampaan. Keesokan harinya, dalam perjalanan menuju lab, Ian mampir ke sebuah toko untuk membeli lotre. Untuk seorang yang tidak percaya agama, kebiasaan Ian cukup unik karena ia masih percaya lotre. Hal yang ajaib pun terjadi. Dalam seketika, Ian dikelilingi oleh nomor keberuntungan, yaitu 1111. Mulai dari harga lotre, jumlah uang pas yang ada di kantong, jam pembelian lotre, tanggal di hari itu, hingga pantulan cahaya angka 11 pada bayangan kereta. Ian merasa bingung dan menaiki bis yang tiba-tiba datang di hadapannya, tanpa mengetahui kemanakah tujuannya. Di dalam bis, ada anjing yang menggonggong ke arahnya dan menyebabkan Ian turun dari bis tersebut. Lalu, Ian melihat mata wanita bertopeng yang ia cari sedang melihat ke arahnya dari sebuah papan iklan yang sangat besar. Sesampainya di lab, Karen sibuk mencatat hasil penelitian mereka di kaca lab. Sementara Ian sedang fokus mencari orang yang memiliki mata tersebut di internet. Ia mencocokkannya dengan foto yang ia ambil dari perempuan misterius itu. Dan hasilnya cocok. Ternyata pemilik mata tersebut adalah model dari sebuah brand kecantikan. Nama perempuan itu adalah Sophie Elizondo. Ian juga menemukan tempat di mana Sophie sering nongkrong. Tanpa pikir panjang, Ian pun mendatangi kafe tersebut. Namun, ia tidak menemukan Sophie. Ian kembali ke lab dan melihat Karen yang sibuk mencatat penelitiannya di jendela. Ian pun mulai ragu dengan penelitiannya dan mengatakan, Ian memutuskan untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanannya pulang ke rumah, Ian melihat tanda infinity, yaitu sebuah simbol matematika yang mempunyai arti tak terbatas di kaca kereta tersebut. Hal yang ajaib kembali terjadi. Ian melihat pantulan wajah Sophie. Ian akhirnya menemukan Sophie. Ian duduk di sebelah Sophie dan Sophie memberikan permen kepada Ian. Saat Sophie ingin turun dan berdiri di pintu kereta, Ian memasangkan headphone-nya ke telinga Sophie dan memutarkan lagu yang mereka dengarkan saat pertama kali bertemu di pesta Halloween. Sophie turun dari kereta sambil tetap menggunakan headphone milik Ian.
Tiba-tiba, Sophie menghentikan langkahnya, serta membalikkan badannya untuk menatap Ian. Tanpa berkata apa-apa, Ian langsung mencium Sophie. Mereka berciuman seperti sepasang kekasih yang saling merindukan karena sudah lama tidak berjumpa. Padahal mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Tak ingin menyesal untuk kedua kalinya, Ian pun mengajak Sophie untuk ngobrol di kafe langganan Sophie. Sophie adalah gadis yang sangat misterius. Sophie hanya memberitahu kalau dia berasal dari Argentina dan dulu pernah tinggal bersama neneknya di Perancis saat umur 11 tahun. Ian juga bertanya, kenapa Sophie mau mantap-mantap dengannya waktu itu di pesta Halloween. Sophie bilang, saat dia melihat Ian pada malam itu, Sophie merasa seperti pernah mengenal Ian dan memiliki hubungan dengan Ian di kehidupan sebelumnya. Jadi maksudnya seperti reinkarnasi gitu. Tetapi Ian tidak percaya dengan hal tersebut karena Ian hanya percaya pada fakta dan data. Ian memberitahu pada Sophie bahwa ia sedang melakukan penelitian terhadap mata. Mereka memiliki perbedaan yang sangat besar dalam hal kepercayaan. Sophie sangat mempercayai Tuhan, sedangkan Ian tidak. Ian ingin mengenal Sophie lebih jauh lagi, sehingga ia mengajak Sophie ke rumahnya. Ian mantap-mantap lagi sembari menanyakan hal yang disukai oleh Sophie. Ian kembali menjalani kesibukannya sebagai ilmuwan. Namun kali ini ia sudah memiliki kekasih. Pada suatu hari mereka pergi ke New York karena Sophie ingin mengajak Ian untuk melihat merak putih. Sophie sangat menyukai merak putih. Bagi Sophie, merak putih merupakan simbol roh yang ada di dunia nyata. Hari-hari Ian berlalu dengan indah, diisi dengan kesibukan yang sama, yaitu mengerjakan penelitian di lab dan bersenang-senang bersama Sophie. Lalu, pada suatu malam Sophie mengajak Ian untuk pindah ke apartemen miliknya. Ian pun setuju. Keesokan harinya, Ian membawa barang-barangnya ke kamar Sophie. Di sana, Ian melihat satu mangkuk penuh akuarium berisi permen Mentos rasa stroberi, foto nenek Sophie, dan orang tua Sophie yang sedang menggendongnya saat Sophie masih bayi. Sophie juga menunjukkan lukisan patung di sebuah pemakaman. Ia menceritakan bahwa mata patung tersebut seolah-olah sedang menangis. Tapi, kata Ian, itu hanyalah salah satu trik Photoshop saja. Setelah sekian lama, penelitian Ian dan Karen menunjukkan kemajuan. Mereka akan segera menemukan sel yang selama ini mereka cari. Pada malam harinya, Ian dan Sophie mantap-mantap seperti biasa. Namun, kali ini Sophie mengatakan hal yang tak biasa. Sophie meminta Ian berjanji untuk mengkremasi tubuh Sophie jika ia sudah tiada. Sophie juga mengatakan bahwa Ian akan kesulitan menghadapi kepergiannya nanti. Tapi Ian tidak menghiraukan perkataannya, tetapi malah mengatakan hal yang mengejutkan. Ian melamar Sophie untuk menikah dengannya, dan Sophie pun menerima lamarannya. Keesokan harinya, mereka pergi ke KUA untuk menikah. Namun sesampainya di sana, mereka dikecewakan oleh petugas KUA karena pernikahan mereka harus ditunda hingga esok hari. Petugas KUA meminta Sophie dan Ian untuk memikirkan apakah mereka cukup yakin untuk menikah. Mendadak HP Ian berbunyi. Karen membawa berita gembira. Karen telah menyempurnakan temuan Ian. Karen menemukan bagian sel yang akan membuat seluruh makhluk hidup yang buta dapat melihat. Karen meminta Ian untuk segera pergi ke lab. Mendengar hal tersebut, Sophie malah kecewa. Ian menghibur Sophie dengan mengatakan bahwa ia percaya mereka sudah saling mengenal di kehidupan yang lalu. Ian mengatakan, sesampainya mereka di lab, Ian mengenalkan istrinya yaitu Sophie dengan Karen. Karen merasa canggung dan pergi meninggalkan mereka berdua. Sophie tidak menyukai penelitian yang Ian lakukan karena Ian telah menyiksa cacing sebab ia membuat cacing yang tadinya buta sehingga dapat melihat. Sophie memberitahu bahwa ia juga merasakan hal yang sama seperti cacing tersebut. Ia mengalami mutasi dan hal itu membuatnya tersiksa. Sophie juga mengatakan ia bukan satu-satunya manusia yang mengalami mutasi. Sophie membuka kacamata Ian dan menciumnya. Saat mereka berciuman, secara tidak sengaja tangan Ian menjatuhkan cairan formalin dan menyebabkan mata Ian tersiram. Sophie pun panik. Ian meminta Sophie untuk menghubungi Karen. Karen datang dan merawat luka pada mata Ian. Ian harus menggunakan perban pada matanya karena lukanya cukup parah. Sehabis luka Ian selesai diobati, mereka pun pulang ke apartemen Sophie. Sophie kembali mencium
Ian. Namun, lift yang mereka gunakan tiba-tiba berhenti saat berada di pertengahan lantai 2. Ian meminta Sophie untuk menghubungi pengurus gedung. Namun, Sophie tidak mempunyai nomornya dan HP Ian pun mati. Sophie ingin mencium Ian lagi, namun Ian menolak. Ian marah. Di saat darurat seperti ini, Sophie tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan kesenangan serta hayalan seperti anak kecil. Di saat mereka sedang bertengkar, lift mendadak seperti ingin jatuh. Ian panik dan membuka perban matanya, lalu mencari jalan keluar. Setelah Ian membuka pintu lift di lantai 2, Ian meminta Sophie untuk melompat terlebih dahulu. Namun, Sophie terlalu takut, sehingga Ian terpaksa untuk melompat duluan. Sesudah Ian mencapai tempat yang aman, ia menarik tubuh Sophie. Benar saja, pada saat yang bersamaan, setelah tubuh Sophie keluar, lift tersebut akhirnya jatuh. Ian merasa sangat beruntung, karena jika ia terlambat sedetik saja, maka Sophie akan jatuh bersama lift tersebut. Ketika Ian memanggil nama Sophie, Sophie tak menjawab. Ternyata Sophie telah tiada. Perhitungan Ian salah. Setengah tubuh Sophie ikut terjatuh bersama lift tadi. Ian berteriak histeris sambil melihat darah yang ada di tangannya. Seperti janji yang sudah ia buat, Ian mengkremasi tubuh Sophie dan menaburkan abunya di depan patung yang menurut Sophie dapat menangis. Ian mengurung diri selama berhari-hari. Panggilan dari teman-temannya pun tak ia hiraukan. Ian depresi. Ia menghancurkan barang-barang milik Sophie. Setelah berkali-kali ditelepon oleh Karen, akhirnya Ian mengangkat teleponnya dan mengizinkan Karen untuk berkunjung. Sesampainya di sana, Karen menunjukkan cacing hasil penemuan mereka. Cacing buta yang akhirnya dapat melihat. Karen membujuk Ian agar segera kembali ke lab. Karen juga membawakan Ian sekotak makanan. Namun, Ian tak bisa memakannya. Ian masih syok dengan tragedi yang dialaminya. Karen langsung memeluk Ian. Seketika tangis Ian pun pecah dalam dekapan Karen. Tanpa diduga, Ian mencium Karen. Karen pun membahas ciumannya. Ternyata, selama ini Karen juga menyukai Ian. 7 tahun sudah berlalu. Ian terlihat sedang berbicara mengenai keberhasilan penemuannya di sebuah stasiun televisi ditemani oleh teman sekamarnya dan istrinya yang sedang mengandung anak pertamanya. Saat mereka merayakan keberhasilan Ian di sebuah restoran, tiba-tiba Ian mencium aroma parfum Sophie yang digunakan oleh seorang pelayan. Ternyata parfum tersebut berasal dari Perancis, tempat di mana Sophie dulu pernah tinggal bersama neneknya. Untuk menghindari kecemburuan Karen, Ian meminta Karen untuk berdansa dengannya. Karen berencana untuk merubah garasi di rumah menjadi lab, serta menggunakan anaknya sebagai bahan penelitian. Ian pun menyetujui hal tersebut, lalu mengajak istrinya pulang. Dalam perjalanan pulang, Ian mampir ke apotik untuk mengambil resep obat milik Karen. Secara kebetulan, ia menemukan parfum Tresor milik Sophie. Ian membeli parfum tersebut. Sesampainya di rumah, Ian diam-diam menyemprotkan parfum itu sambil melihat foto dan video kenang-kenangannya bersama Sophie ketika istrinya sedang menyanyikan lagu di kamar anaknya. Nafsu Ian pun semakin tak terbendung. Saat melihat video demi video kenangannya, Ian akhirnya mengelus terongnya. Saat sedang asik mencekik terongnya, tiba-tiba Karen datang dan memergoki Ian. Ia pun terkejut dan langsung menutup laptopnya. Karen terlihat sangat sedih saat melihat perbuatan Ian. Ian mengaku tak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Menurut Karen, semua ini terjadi karena kesalahannya ketika meminta Ian untuk datang ke lab dan menyebabkan tragedi itu terjadi. Ian memberitahu pada Karen bahwa Ian dan Sophie tidak akan pernah bersatu karena pemikiran mereka berbeda. Bukan akibat tragedi itu, justru Ian merasa tertolong oleh tragedi itu. Sebab Ian tak akan pernah sanggup mengatakan selamat tinggal pada Sophie. Karen pun meminta Ian untuk menciumnya. Akhirnya Karen melahirkan anak pertamanya. Pihak rumah sakit meminta izin memfoto anak mereka untuk dimasukkan ke dalam data. Namun, hal yang aneh terjadi. Ternyata muncul nama orang lain. Pihak rumah sakit mengatakan bahwa itu hanyalah kesalahan teknis semata. Tetapi Ian sempat membaca nama orang tersebut. Setelah beberapa bulan berlalu, Ian mendapatkan telepon dari rumah sakit tempat Karen melahirkan. Seorang dokter mengatakan bahwa anak mereka mengidap gejala autis dan perlu membawa Tobias ke rumah sakit untuk menjalani tes khusus. Ian setuju. Mereka membawa Tobias ke sana. Dokter itu meletakkan Tobias pada sebuah kursi bayi. Tobias diminta untuk memilih satu dari 2 gambar yang diperlihatkan dokter itu. Ian dan Karen ikut mengamati tes tersebut. Sampai akhirnya Tobias menangis karena gambar sosok wanita tua. Karen menghentikan tes tersebut. Setibanya di rumah, Ian mencurigai tes itu.
Karen memeriksa sebuah petunjuk yang diingat oleh Ian dari gambar tes tadi di internet. Gambar tersebut ternyata adalah suatu tempat yang nyata. Ian menyelidiki tempat tersebut. Ian mendapatkan fakta bahwa seluruh gambar dalam tes tersebut saling berkaitan satu sama lain. Gambar itu adalah sebuah ingatan seorang peternak sapi yang telah meninggal. Sosok wanita tua yang membuat Tobias menangis adalah istri peternak tersebut. Ian segera pulang dan memberikan data yang ia temukan pada Karen. Karen menyimpulkan 3 hal. Pertama, Tobias dan peternak itu memiliki ciri-ciri mata yang sama. Kedua, ingatan mereka terhubung. Ketiga, peternak itu meninggal sebulan sebelum Tobias lahir. Jadi dapat disimpulkan secara ilmiah untuk sementara bahwa reinkarnasi itu benar-benar ada. Ian kembali menguji hal tersebut dengan memeriksa semua foto mata keluarganya, mulai dari kakeknya sampai orang tua dan pamannya. Hasilnya, hampir dari seluruh keluarganya terdaftar dalam semacam bank data mata seluruh manusia di dunia. Teman sekamar Ian mengatakan bahwa bank data mata tersebut berisi jutaan sampai miliaran data mata seluruh manusia dari berbagai macam negara. Sampai akhirnya, Karen memberi usul untuk memeriksa foto mata Sophie. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Data menunjukkan bahwa pemilik mata tersebut berada di India dan baru saja memfoto matanya 3 bulan yang lalu. Sedangkan Sophie sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Temuan ini membuat mereka bertiga kaget. Karen meminta Ian untuk pergi ke India dan membuktikan apakah mata tersebut hasil reinkarnasi Sophie. Setelah perdebatan yang cukup sengit, akhirnya Ian memutuskan untuk pergi ke India. Sesampainya di hotel, ia bertemu orang Amerika yang sangat menyebalkan di lift menuju kamarnya. Keesokan harinya, ia meminta pertolongan pada pria untuk menemukan pemilik mata tersebut. Pria adalah seorang perempuan anggota komunitas penolong orang miskin. Pria mengatakan bahwa pemilik mata tersebut adalah seorang gadis kecil bernama Salomina. Salomina tinggal sebatang kara karena orang tuanya sudah tiada. Salomina sangat sulit ditemukan sebab Salomina tak punya rumah. Ia bisa saja berpindah-pindah tempat tinggal, sedangkan jumlah orang di wilayah tersebut sangatlah banyak. Ian tidak menyerah. Ia mempunyai ide gila untuk memasang papan iklan mata Sophie dan memberikan hadiah kepada siapapun yang menemukan Salomina. Tak terasa, sudah berminggu-minggu Ian mencari Salomina dan tak kunjung menemukannya. Di saat Ian hampir menyerah, Ian melihat seorang gadis kecil sedang melihat iklan yang Ian pasang. Ternyata gadis itu bernama Salomina. Ian sangat bahagia. Lalu Ian mengajak Salomina ke hotel tempat ia menginap. Ian menghindari lift karena ia melihat orang Amerika menyebalkan yang ia temui saat pertama kali tiba di hotel. Sesampainya di kamar, Ian memberikan stroberi pada Salomina karena ia sangat menyukainya. Ian segera menghubungi Karen dan memintanya mempersiapkan tes untuk Salomina. Ian memberikan sejumlah gambar seperti tes pada anaknya Tobias. Ian meminta Salomina untuk memilih 1 dari 3 gambar yang diperlihatkan padanya. Setelah Salomina diberikan 26 kali kesempatan untuk memilih gambar, hasilnya percobaan tersebut gagal. Ternyata ingatan Salomina hanya mempunyai kesamaan sejumlah 44% dengan ingatan Sophie. Ian pun kecewa dan merasa bodoh sudah melakukan penelitian tersebut. Setelah itu, Ian mengantarkan Salomina karena pria akan segera menjemputnya di lobi hotel. Namun, di saat pintu lift hotel terbuka, Salomina langsung menangis ketakutan dan langsung memeluk Ian. Di sini Ian menyadari bahwa percobaannya ternyata berhasil. Reinkarnasi itu benar-benar ada. Sophie telah hidup kembali dalam tubuh Salomina. Ian memeluk Salomina dengan erat, seolah-olah yang ia peluk adalah Sophie. Ian mendapatkan satu kesempatan lagi untuk memeluk Sophie. Satu kesempatan yang mustahil terjadi. Keyakinan Ian pada ilmu pengetahuan sirna begitu saja. Sekarang Ian percaya bahwa seluruh hal yang dikatakan Sophie bukanlah sebuah hayalan maupun omong kosong belaka. Ian telah bermutasi seperti Sophie. Kisah Ian pun tamat. Tapi tidak untuk film ini. Rahasia yang sesungguhnya baru terkuak di akhir film ini. Banyak orang yang tertipu oleh keseluruhan film ini. Ternyata penelitian yang dilakukan oleh Dr. Janet Simmons, dokter yang tadi memeriksa Tobias, adalah penelitian yang akan mengguncang isi kepala kalian. Dr. Janet memiliki seluruh data mata tokoh penting di dunia, seperti Thomas Alva Edison, John F. Kennedy, Elvis Presley, John Lennon, dan yang lainnya. Dr. Janet sedang mencari reinkarnasi para tokoh tersebut di masa depan. Gue punya sedikit pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian, siapakah kalian di kehidupan yang lalu? Apakah mustahil jika kalian adalah reinkarnasi tokoh besar di dunia? Silahkan jawab pertanyaan gue dalam kolom komentar di bawah ini ya.
Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe yang ada di pojok kanan video ini ya. Apabila kalian tidak ingin ketinggalan update channel ini, silahkan nyalakan lonceng notifikasi ya. Sampai bertemu pada film-film selanjutnya di channel Makna Film. Sampai jumpa.